pintar 25 September yang bertepatan dengan tanggal 2 Rabiul awal apa akhir? Akhir. 2 Rabiul akhir 1447 Hijriah. Allah kembali pertemukan kita dalam suasana yang insya Allah penuh berkah, dalam kondisi sehat walafiat, dalam kondisi penuh dengan karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semoga dengan nikmat itu kita masih bisa gunakan untuk kembali mensyukuri nikmat-nikmat berikutnya. Ibu-ibu ini sambung sarapan sedaya. Jadi sambung siap menuntut ilmu ya. Oke, sarang-sarang. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wazidna ilman. Kita setelah kita berdoa, kita ngaji pelan-pelan ya, karena apalagi hari sama Wais, hari Senin ngaji, hari Selasa ngaji, hari Rabu ngaji. Makanya tadi subuh jam 7 saya bingung mau nyampaikan apa gitu. Karena hampir setiap hari ketemu Mami tausiah terus. Tadi jam 7 saya ketemu satu tausiah yang mudah-mudahan kita tidak mendengarkan tausiah ini di akhirat nanti. Tausiah ini tidak akan pernah disampaikan oleh para nabi dan rasul di hari kiamat. Tausiah ini tidak akan disampaikan oleh para kiai atau ustadz di hari kiamat. Ini adalah sebuah tausiah yang akan menyayat orang-orang yang nanti mendengarnya. Tausiah yang sangat dalam sekali. Sebuah tausiah yang disampaikan oleh iblis laknatullah alaihi. Tausiah ini sebelum didengar oleh para pengikutnya, yang mungkin sekarang para pengikutnya nggak dengar di dunia, Allah abadikan di dalam surat Ibrahim ayat 22. Ibu kalau ada yang bawa HP yang bisa browsing Al-Quran, boleh dibuka surat Ibrahim ayat 22. Dan semoga kita hafalkan, kita dengarkan tausiahnya hari ini, dan kita tidak perlu mendengarkan tausiahnya di hari akhir. Karena tausiah ini akan disampaikan setelah yaumul hisab. Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Fajr mengatakan waji'an yawma idzin bi jahannam, ya, pada hari itu neraka jahanam akan didatangkan. Ya, ketika neraka jahanam sudah dibentangkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yauma idzin yatadzakkarul insan. Banyak manusia yang mulai Allah kasih ingatan. Yang tadinya lupa itu semuanya jadi ingat. Ingat terhadap dosa-dosa, kelalaian-kelalaian, amalan-amalan yang dulu diremehkan, ditinggalkan. Itu mulai Allah kasih ingat. Tapi Allah katakan dalam surat Al-Fajr, wa anna lahu dzikra. Tapi ingatan itu sia-sia. Dia dulu udah tahu meninggalkan sholat, dulu udah tahu nyembah tikus, dulu udah tahu nyembah sapi, dulu tahu selingkuh. Ingatan-ingatan itu, penyesalan-penyesalan itu, wa anna lahu dzikra, semuanya sia-sia. Kemudian setelah selesai perkara hisab, yang mau masuk surga sudah baris, yang mau masuk neraka sudah baris. Kata Ibnu Katsir, qama iblisu ala minbari minan nar. Kemudian iblis diberikan mimbar yang terbuat dari api neraka. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Di surat Ibrahim boleh dicek. Ini khutbahnya iblis nanti di hari kiamat setelah hisab. Kita baca dulu pelan-pelan. Saya satu potong, ibu-ibu satu potong ya. Pelan-pelan. 22. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sarang-sarang Bu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiyal amr. Sambil ditata ayatnya. Dan syaitan atau iblis ketika perkara sudah selesai, arti perkara hisab, yang mau masuk neraka sudah baris, yang mau masuk surga sudah tinggal baris, sudah selesai. Hisab mizan sudah selesai. Ini tinggal nyemplung.
Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kepada iblis untuk menyampaikan wasiat terakhirnya kepada para pengikutnya. Lalu wasiat itu sebelum nanti dibacakan oleh iblis kepada para pengikutnya, Allah abadikan dalam surat Ibrahim supaya kita mendengarnya sekarang dan tidak nanti, gitu ya. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Sampun sarapan toh? Belum. Innallaha wa'adakum wa'dal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Kata iblis laknatullah, sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada kalian janji yang benar. Janji yang benar itu barang siapa yang beramal soleh, Allah janjikan surga, singkatnya seperti itu. Barang siapa yang menghilangkan atau menghindari maksiat, terbebas dari neraka. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Adapun janjiku, kata iblis, saya juga menjanjikan kepada kalian kesenangan, kesenangan harta, kesenangan jabatan, kesenangan dunia. Fa akhlaftukum, tapi saya mengingkari janjiku. Iblis punya banyak janji yang mungkin dihembuskan kepada telinga-telinga manusia. Iblis itu Allah diceritakan dalam Al-Quran, la uzayyinanna lakum fil ard, akan menghiasi semuanya menjadi indah di bumi ini. Makanya ada orang-orang yang kalau dipikir nggak logis. Misalkan orang yang menyembah atau orang yang mengatakan Nabi Isa anak Tuhan. Ya, kalau dihitung secara logika, mana mungkin anak Tuhan harus digendong, kemudian dikejar-kejar orang Yahudi, kemudian makan, minum, masuk logika tidak, Bu? Tidak. Anak Tuhan lapar, anak Tuhan haus, anak Tuhan kemudian dikejar-kejar, kan nggak masuk akal. Tapi ternyata yang mengatakan Uzair Ibnullah, yang mengatakan Isa Ibnullah, kata napa mboten? Banyak atau tidak? Banyak, bahkan miliaran jumlahnya. Ada yang mengatakan kalau orang tua menyusui anak, kadang masih minta timbal balik dari orang tuanya. Tapi sapi menyusui anaknya, sapi itu adalah binatang paling ikhlas. Akhirnya ada jutaan orang yang menyembah sapi. Di mana, Bu? Di India. Masuk akal apa tidak? Tapi iblis menghiasi yang tidak masuk akal buat kita yang normal, buat mereka menjadi indah. Sehingga memuliakan sapi itu hal yang istimewa. Sehingga kalau ada orang muslim menyembelih sapi, mereka sakit hati. Itu terjadi di Bali dan mungkin di negara mereka. Allah begitu hiasi tentang kesyirikan. Makanya itu janji-janji iblis, hiasi sedemikian rupa. Belum lagi maksiat-maksiat yang lainnya, ya. Misalkan apa? Kalau dulu itu pernah dengar nggak, Bu, kalau hotel itu nggak boleh ada angka 13, pernah dengar ya? Atau kalau pesawat nggak ada kursi nomor 13 ya? Hotel yang ada lift angka 13 biasanya di Mekah, di Madinah, ya Bu. Itu ketakutan yang luar biasa. Ini padahal tidak logis angka itu, tapi iblis hiasi agar banyak manusia yang tatoyur, yang melakukan syirik, maupun syirik besar ataupun syirik kecil. Kalau ada tokek bunyi, artinya apa, Bu? Kalau ada kupu-kupu masuk, ini kan nggak ilmiah sebetulnya, nggak ilmiah, nggak bisa masuk akal sehat. Tapi yang percaya, satu RT, satu desa, apa satu kabupaten? Banyak. Ini iblis menghiasi. Itu janji-janji iblis. Nanti kalau begini loh. Kalau nyembah ini nanti masuk sini loh. Itu janji-janji. Dan yang terhiasi oleh janji-janji iblis jumlahnya bukan sedikit. Ada yang dihiasi itu masuk logika, dan ada yang tidak masuk logika. Misalnya yang masuk logika, seseorang pacaran, ini masih logika, laki-laki suka sama perempuan, masih masuk akal. Atau perempuan suka sama laki-laki. Tapi sekarang
laki-laki suka sama laki-laki masuk akal Bu. Yang ikut sedikit banyak. Kita mengetahui tahun 2020 berita ramai sekali bagaimana kasus LGBT. Sampai di media banyak yang ada. Bahkan saya punya teman, ini baru 1 bulan 2 minggu lagi. Saya punya teman di Kudus, beliau main kayaknya 4 hari ke Semarang. Kemudian sebelum beliau ke Banyumas, beliau sempat bilang, hati-hati, di Semarang banyak LGBT. Saya malah nggak tahu, tapi beliau mungkin update di Facebook apa di mana, saya nggak paham. Dan beliau membaca berita, ternyata Semarang juga kasus LGBT itu lumayan banyak. Mudah-mudahan ini menjadi peringatan sehingga kita sebagai orang tua mampu menjaga anak. Itu janji-janji siapa Bu? Janji-janji syaitan. Dan yang ikut sedikit apa banyak? Banyak. Komunitas LGBT itu bukan 1-2 orang. Sampai kalau orang bukan mendiskriminasi ya, berkata tentang LGBT takut kena hak asasi manusia karena ada undang-undang. Sebegitu parahnya kondisi dunia. Kita lanjut Bu. Kembali ke ayat wa ma kana, sudah tulis ayatnya, wa ma kana li 'alaikum min sultan. Salam-salam. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Kalau yang ada terjemahnya boleh dibaca. Sekali-kali tidak ada kekuasaan. Maksudnya apa? Sekali-kali tidak ada kekuasaan bagiku terhadapmu. Iblis itu tidak punya kemampuan untuk megang tangan kita, narik. Misalkan narik kemana Bu? Kalau di Semarang itu, saya punya pemandangan di Semarang yang nggak ada di Purwakarta. Mungkin ada, tapi belum pernah lihat. Di Semarang ini kalau saya dari Telogosari ke sini, itu banyak sekali tempat karaoke. Yang kalau jam segini tutup, ini kalau saya dari Telogosari ke sini, itu tutup Bu. Nanti jam 7 atau habis jam berapa ya? Jam 5, itu mulai banyak di samping. Ada beberapa lah kalau di Telogosari itu ya. Nah, iblis tidak bisa sebetulnya menarik tangan kita masuk ke dalam karaoke atau masuk ke dalam tempat-tempat terlarang, atau mungkin iblis memaksa kita membeli rokok atau memaksa kita membeli sabu-sabu atau narkoba, tidak. Hanya sekedar membisikkan. Makanya iblis katakan wa ma kana li 'alaikum min sultan. Sebenarnya kalian itu tidak punya kemampuan untuk menarik kalian. Kemudian iblis katakan apa Bu di sini? Illa, coba dibaca. Illa da'autukum fastajabtum li. Sekali lagi, illa da'autukum fastajabtum li. Terjemahnya, melainkan sekedar Aku menyembah kamu lalu kamu memasuki suaraku. Jadi kemampuan iblis itu hanya sekedar membisikkan, nggak lebih dari itu. Iblis mengatakan dengan tegas di hari kiamat, di sebelum pasukannya sama-sama masuk ke dalam neraka, hei kalian pengikutku, suruh siapa ikut saya? Kan saya nggak punya kemampuan ngajak kalian masuk ke karaoke, ngajak masuk kalian ke hotel, atau ngajak kalian menyukai sesama jenis. Saya hanya membisikkan, kalianlah yang terlalu mengikuti hawa nafsu. Kemudian yang lebih menyayat para pengikut iblis, iblis mengatakan di situ, Bu, fala talumuni walumu anfusakum. Sekali lagi, fala talumuni walumu anfusakum. Apa artinya Bu? Apa artinya? Dan janganlah kamu mencela aku, tetapi bersalah dirimu sendiri. Bayangkan Bu, ini kata-kata yang sangat menyakitkan. Ojo salahke aku. Jangan celah saya, jangan marah sama saya.
salahkan diri kalian sendiri. Suruh siapa ikut, suruh siapa melu-melu. Padahal nggak ada yang ngajak, kan saya cuma bisikin. Itu kan sakit. Kenapa sakit? Karena didengarkannya sebelum masuk neraka. Ibarat orang mau di PHK, dimarahin dulu sama bosnya. Sakit nggak, Bu? Dia udah mau di PHK, nggak dapat gaji, diusir, habis itu dimarah-marahin dulu. Sakit. Itu yang membuat para pengikut iblis menangis mendengarkan khutbah ini, nangis karena penuh penyesalan. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Yang lebih membuat sakit hati pengikut iblis, apa katanya? Aku dapat menolongmu karena tidak dapat menolongku. Dan saya nggak bisa tolong kalian. Kenapa tidak bisa menolong? Karena hari ini saya dan kalian semuanya akan masuk ke dalam neraka. Itu akhir cerita iblis. Akhir cerita iblis yang dulunya soleh, ya, sudah hidup puluhan ribu tahun. Akhir ceritanya di mana? Di neraka. Ya. Dan dia mengatakan, Ma'ana bimusrikum, hari ini ana mohon maaf nggak bisa tolong kalian, ya. Karena saya pun nggak bisa nolong diri sendiri. Hari ini saya dan kalian akan masuk ke dalam neraka. Ibaratnya pihak perusahaan, hari ini perusahaan kita bangkrut, jangankan buat gaji terakhir, ya, hari ini pun saya minus, atau hari ini perusahaan punya hutang besar. Ini kan sebagai karyawannya pasti apa, Bu? Ya udah kerja capek, wes kerja sak bulan orang itu gaji, pasti kan sakit hati. Iya anak butuhku. Ini yang iblis lontarkan. Kita lanjut, Bu. Inni kafartu bima asyraktumuni. Inni kafartu bima asyraktumuni Min qabl. Artinya, Bu? Aku tidak Dan sebetulnya saya juga nggak setuju dengan apa yang kalian lakukan, gitu kan? Karena saya sendiri sudah sudah menyekutukan Allah, sudah diadab sama Allah ketika dari sejak zaman dulu. Qala fa bima aghwaytani, maka saya berjanji karena Allah telah membuat saya keluar dari surga, telah menggelincirkan saya, la ubuyannana ajmain. Maka saya pun akan tergelincirkan anak cucu, dan itu janjinya sinten, Bu? Iblis. Ya. Karena iblis sudah kufur nikmat, ya, sejak beliau di dalam surga. Ya, beliau sudah kufur nikmat sama Allah. Karena kalau kita runtut cerita iblis ini panjang. Iblis ini adalah makhluk yang Allah ciptakan setelah bangsa apa? Bangsa malaikat. Ya, jadi kalau urutannya itu sesuai hadis, malaikat dulu, kemudian jin, habis itu manusia. Nabi SAW mengatakan, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat itu makhluk yang diciptakan dari cahaya. Dan kita nggak tahu cahaya apa, apakah cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya lampu, wallahu a'lam. Kemudian wa khuliqatil jin min marijim min nar, dan Allah menciptakan bangsa jin dari pucuk api yang paling atas. Kalau api kompor itu kan paling bawah merah, ya. Pucuknya itu namanya marij. Api apa namanya? Kalau kompor bagian atas tuh senengnya apa? Di pucuk api gitu. Nah, jin itu diciptakan dari api bagian atasnya. Wa khuliqatil insan min tin, dan manusia diciptakan dari tanah. Nah, jadi secara urutan jin itu adalah makhluk yang diciptakan setelah malaikat, kemudian usianya juga panjang. Bahkan kalau kita baca kisah Israiliyat, jin yang akhirnya jadi iblis itu namanya Azazil. Walaupun ini bukan hadis, tapi menurut sebagian riwayat Israiliyat namanya itu Azazil. Ini jin yang konon sering main bersama bangsa malaikat. Akhirnya menjadi jin yang soleh,
banyak amal ibadah, merasa dekat dengan Allah. Tiba-tiba di momen tertentu Allah ciptakan manusia, yang mana manusia ini lebih banyak pengetahuannya daripada jin, kemudian dimuliakan oleh bangsa malaikat. Disitulah jin timbul apa bro? Iri, hasad. Itu penyakit manusia, yang penyakit makhluk hidup yang pertama kali di langit, yang itu temurunkan oleh jin. Nah, akhirnya apa? Jin atau iblis ini kemudian dengan janjinya kepada Allah Subhanahu wa taala, la ughwiyannahum ajmain, saya akan gelincirkan semua manusia, la uzayyinanna lahum ma fil ard, saya akan buat indah semua kemaksiatan. Makanya ada maksiat-maksiat yang kalau dipikir tuh nggak masuk akal, tapi ternyata yang mengatakan indah banyak. Yang mengatakan menyembah sapi itu indah itu banyak, bahkan di Jawa ada. Saya dulu pernah ke Solo, saking penasarannya. Kalau di TV itu tanggal 1 Syuro itu ada namanya apa, Mbah Selamat ya. Sapi kebun Mbah Selamat. Itu kalau 1 Asyuro yang percaya terhadap barokah, keramat dan lain sebagainya, itu bukan 1-2 RT, bisa ribuan yang di belakangnya. Satu hari saya penasaran kan sama istri. Akhirnya dari Boyolali saya motoran, saya masuk kandangnya. Ternyata kalau di luar 1 Asyuro ya sapi itu biasa. Ketika sapi itu tidak dihias dengan perlengkapan yang estetik, ya, tidak dimandikan, dia seperti sapi pada umumnya. Tapi ternyata kita yang di Jawa Tengah, sebagian ada yang mengambil kotorannya, ada yang mengambil air kencingnya. Itu terjadi. Pernah lihat Bu di TV, ada orang rebutan kotorannya sapi Mbah Selamat. Itu terjadi. Buat kita yang ngaji, masuk akal tidak? Nggak masuk, jauh. Tapi buat sebagian orang dibuat indah, sehingga rebutan kotoran sapinya Mbah Selamat, rebutan kencingnya sapi Mbah Selamat. Siapa yang mampu membuat kotoran bukan Mbah Selamat jadi Mbah juga. Sapi ini indah, syaitan. Karena syaitan berjanji, la uzayyinanna, saya akan buat indah di hadapan mata manusia, sehingga otaknya tertutup. Syaitan tadi apa? Banyak menjanjikan janji-janji palsu. Bahkan di surat Al-Baqarah, Bu, kalau mau buka di ayat 267. Sampun kependak, Bu. Al-Baqarah ayat 267. Sampun kependak, sudah ketemu, Bu? Sudah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Salam-salam. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم 268. Allahu Akbar. Ini kayaknya kurang OPP. Kayaknya belum ngopi nih, Bu. 268. Oh, tadi saya bilang 267. Belum ngopi. Sarang-sarang asyaitanu. Enggak bercanda, Bu. Ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla
maghfiratan minhu wa fadla. Wallahu wasi'un alim. Wallahu wasi'un alim. Lalu dibaca sarang-sarang. Syaitan menjanjikan ini gara-gara salah baca ayat nih Bu. Bismillah. Itu buatan puasa kan? Aman. Ini salah satu kerjaannya sinten Bu? Kerjaannya syaitan. Menakut-nakuti, membisikkan di telinga manusia takut miskin, sehingga banyak manusia yang mencari rezeki dari jalur yang instan, dari jalur yang haram, macam-macam. Ada yang mulai dari pesugihan, banyak nggak Bu? Kalau di Jawa banyak ya. Mungkin kalau di kota Semarang jarang. Tapi kalau kita sedikit merapat ke Gunung Bromo, ke Gunung Kemukus, ke sebagian tempat-tempat yang naudzubillah, ternyata masih banyak orang-orang yang mencari kekayaan dengan jalur instan. Bahkan saya punya paman termasuk yang bermain perdukunan. Saya punya bibi itu meninggalnya 2 hari. Hari ini sehat walafiat, makan biasa. 2 hari kena santet kemudian meninggal. Itu perdukunan. Bahkan salah satu dulu kenal sama Pak Haidar yang punya joglo bojongloa. Tahu kan? Dia juga termasuk salah satu yang pernah terkena sihir. Jadi tanggal April kayaknya. Saya kebetulan termasuk seminggu sekali berkunjung ke optiknya Pak Haidar. Kemudian waktu itu lama nggak ada konfirmasi karena saya umroh Ramadan, sebulan umroh itu saya sempat sowan sama beliau. Ternyata di situ ada preman yang bekerja sama dukun, yang minta uang, maksudnya pengen uang banyak dari Pak Haidar. Sama Pak Haidar nggak kasih karena yang diminta terlalu besar. Apa yang dilakukan oleh preman dan dukun ini ya, dengan cara instan, akhirnya disantet. Sampai Pak Haidar bilang sama saya, Ustaz, seumur-umur saya nggak pernah pingsan seberat hari itu. Sampai Pak Haidar tuh kalau nggak salah tulis wasiat untuk keluarga karena pingsan bangun, pingsan. Nah. Dan di hari yang sama dukun itu meninggal. Di hari yang sama Pak Haidar pingsan, ya, kemudian ada sosok apa gitu ya di dalam mimpinya, di dalam pingsannya itu ternyata ditampakkan wajah si dukun ini yang dekat lokasi joglo bojongloa itu. Nah, di hari itu juga dukun itu meninggal. Cuma gara-gara apa Bu? Uang. Ya memang besar, kalau nggak salah dia minta 5 juta apa sekian. Cuman kalau Pak Haidar bilang nih kalau saya kasih Ustaz, nantinya apa Bu? Tuman. Makanya akhirnya Pak Haidar milih meruqyah diri sendiri, kemudian kalau nggak salah pakai daun bidara dia mandi, zikir pagi petang ya. Dan itu ternyata yang bisa mengalahkan sihirnya sampai si dukunnya akhirnya meninggal. Hanya perkara uang yang tidak seberapa. Ya 5 juta kalau buat orang kampung besar atau kecil? Kalau buat pengusaha 5 juta. Tapi kalau buat orang kampung lebih baik main sihir. Tumbalnya cuma ayam warna hitam atau kambing. Kadang ada tumbal. Kalau tumbalnya kecil, biasanya tumbal yang besar dari keluarganya. Misalkan dukun ini miskin, biasanya yang dijanjikan kepada jin adalah pihak keluarga. Saya punya paman tuh, rumah paman saya persis deret sama rumah saya. Dia belajar sihir ke Banten, singkat cerita, tarung sama dukun di nggak tahu di sebelah mana ya. Bibi saya jadi korban. 2 hari itu nggak sadar, hari ketiga meninggal. Instan sekali. Hari ini sehat, masih makan, ngobrol, 2 hari ngorok gitu ya. Tapi paman saya bilang, ini Bu Le lagi dibawa sama nenek moyangnya jalan-jalan. Itu bahasa dukun Bu ya.
Nah, intinya apa? Ya masalah perdagangan, kadang toko dipasangi macam-macam supaya sepi ya. Kembali lagi ke masalah uang. Ada yang ditempuh dengan cara seperti itu, ada yang ditempuh naudzubillah dengan menjual harga diri ya. Sekarang berapa banyak kita melihat di media sosial atau mungkin di jalan-jalan ya, orang-orang yang mencari uang dengan cara yang tidak halal. Karena apa? Takut nggak bisa makan, cari yang halal susah. Ya kan? Nah ini adalah bisikan-bisikan syaitan. Dan jumlahnya orang yang mencari uang haram baik dari sisi maksiat atau dari sisi kesyirikan itu jumlahnya sedikit apa banyak? Perdukunan mungkin kalau kita lagi gabung ini sedikit, tapi kalau saya pernah hidup di Banyuwangi itu banyak sekali. Bahkan kita pernah dengar cerita-cerita teman KKN itu kalau sudah mereka kesal sama pacarnya itu ada namanya, pernah dengar ini jampe jaran goyang. Itu lahirnya di Banyuwangi tempat saya kuliah, dan teman-teman saya di UIN Jember ya, di IAIN kalau sini ya, itu mereka pada ngafalkan doa-doa itu untuk cari laki-laki atau memutus hubungan ya, dan ini syirik, dan itu dilakukan oleh perempuan yang menggunakan jilbab, dan itu teman saya, sudah teman sekampus ya. Karena kalau kita KKN itu kan campur Bu, dari fakultas ini kita nggak bisa milih ya, itu kan dari kampus. Dari situlah kita tahu ternyata nggak semua yang sholat aman dari syirik. Mereka sholat, di samping lain mereka juga menghafalkan doa-doa seperti itu. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Salam-salam. Allahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Ini kayaknya perlu senang ibu deh. Sekali lagi Bu. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Sekali lagi wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kan kalau gini kelihatan ada banyak Bu. Dan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan untuk kita apa Bu? Ampunan. Maka siapapun yang pernah tergelincir ke dalam kemaksiatan ya, sebelum datangnya apa tadi Bu? Wa anna lahu dzikra. Ingat semua ibadah yang sudah ditinggalkan, ingat kemaksiatan-kemaksiatan. Allah katakan wa anna lahu dzikra. Hari itu sia-sia semuanya. Maka hari ini Allah masih menjanjikan buat kita yang 50 tahun banyak dosanya kepada suami, kepada anak, orang tua, ya, mungkin kepada tonggoni, ya, kepada Allah juga pernah mungkin bersuudzon, ya, dan banyak sekali. Kemarin ada salah satu jamaah kajian di Malabar. Saya ngisi kajian di Malabar itu 2 pekan lalu. Lalu setelah kajian ada ibu-ibu yang konsul gitu, yang 1 orang. Dia mengatakan, Ustaz, kok Allah kayaknya nggak adil sama saya. Ujian saya begini. Sampai akhirnya dia bilang gini, Ustaz, ini saya kesini karena nganter ibu. Dia juga sebetulnya udah ibu-ibu, tapi ibunya lagi lebih sepuh. Ya. Saya kesini karena nganter ibu aja, Ustaz. Kalau saya nggak kesini, saya lepas jilbab. Saya pernah istiqomah pakai jilbab panjang, tapi masalah semakin banyak, Ustaz. Akhirnya dilepas. Itu terjadi. Saya nggak tahu kalau dia nggak konsul. Ya saya bilang perbanyak istighfar, perbanyak taubat. Apakah Allah masih mengampuni dosa? Masih. Saya bilang Allah mengatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Saya bilang sama dia, sama ibu ini, Allah itu mengampuni semua dosa. Ustaz, apakah mungkin dosa-dosa saya diampuni? Masih mungkin. Kalau taubatnya benar, selagi ibu tidak meninggal dalam kondisi syirik, Allah akan ampuni. Betul Ustaz? Betul. Saya buat dia yakin mungkin, karena itu janji Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin kita pernah suudzon sama Allah Subhanahu wa taala. Kok ujianku tuh yang paling afdol? Pernah Bu ngomong gitu ke diri sendiri? Pernah. Allah kok nggak adil ya? Ibu itu temanku kok punya mobil 2, rumahnya 3.
Saya sering beberapa kali nemuin ibu-ibu yang begitu. Termasuk kemarin bulan apa ya? Agustus. Saya umroh, ada satu ibu tuh hilang. Kan kalau umroh biasanya suka ada yang hilang ya. Ada satu ibu ini dari Garut. Dari Garut, dia hilang dari rombongan. Terus saya suruh fotokan gedung, saya samperkan. Itu mau nangis gitu, Ustaz. Kok di dunia ini cuma saya yang hidupnya paling susah? Atau siapa bu? Tapi itu mungkin ya, mengatakan Allah nggak adil, Allah begini, Allah begitu mungkin. Itu dosa-dosa yang pernah kita lakukan, dosa hati. Maka kata Allah, wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla. Kalau kita baca ayat ini, Allah itu menjanjikan kepada siapapun yang pernah berdosa hatinya, berdosa telinganya, berdosa matanya, ampunan yang sangat luas. Udah seorang ibu-ibu ini layak dijadikan contoh ya. Namanya sangat terkenal. Suatu hari Nabi Ibrahim ini pernah terbangun dari mimpinya. Tiba-tiba dia memerintahkan sang istri untuk bersiap-siap ya. Siap-siap melakukan perbekalan. Sang istri nurut karena tahu suaminya ini orang yang baik, orang yang soleh dan seorang nabi. Berangkatlah dari sebuah wilayah yang banyak rumput, banyak pohon ya, karena daerah Palestina itu bukan semuanya padang pasir, bukan semuanya gurun. Mulailah perjalanan sampai di sebuah gurun Sahara yang sejauh mata memandang itu padang pasir. Wanita ini ditinggalkan sendirian sama anaknya berdua. Nama anaknya sinten? Ismail kecil. Lalu fitrah seorang wanita ketika ditinggalkan sama suaminya tanpa ada aba-aba, Ibunda Hajar ini mengatakan, ya Ibrahim. Assalamualaikum. Ada yang tadi? Ya Ibrahim, atatrukuna bihadzal wadi alladhi laysa insun wal ins? Wahai Ibrahim, apakah engkau akan meninggalkan kami berdua di sebuah tempat yang enggak ada manusia dan tumbuhan? Nabi Ibrahim jawab enggak, Bu? Enggak. Terus ditanya lagi, ya Ibrahim, atatrukuna fi hadzal wadi? Para ulama mengatakan itu diulang 3 kali. Ketika istrinya sadar, ini suami saya nggak kayak biasanya, diem-diem baik. Akhirnya Ibunda Hajar yang cerdas mengubah pertanyaannya. Allahu amaraka bihadza? Apakah ini perintah Allah? Bahasa sareng-sareng Bu. Allahu amaraka bihadza? Allahu amaraka bihadza? Amaraka bihadza. Allahu amaraka bihadza? Allahu amaraka bihadza. Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Lalu Nabi Ibrahim mengucapkan dengan satu kata, na'am. Ibunda Hajar yang memang sudah terlatih oleh sang suami tentang ketakwaan, tentang sifat husnudzon kepada Allah, tentang sikap tawakal kepada Allah yang sudah ditarbiyah sama Nabi Ibrahim, beliau mengatakan apa? Idzan lan yudayyi'unna Allah. Kalau memang ini perintah Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan saya. Kalau mau pergi silakan pergi. Setelah itu apa yang dilakukan Ibunda Hajar, Bu? Husnudzon tingkat tinggi. Allah nggak akan membiarkan saya terlantar, karena saya adalah wanita yang beriman. Saya adalah wanita yang beriman dan janji Allah benar. Tapi Ibunda Hajar diam bertapa, apa cari solusi? Cari solusi. Dia tidak pikir pagi petang, ya. Cari solusi. Lari ke bukit Safa. Dia lihat sepanjang mata memandang hanya gumpalan padang pasir. Kemudian kembali ke Marwah, sama. Berapa kali diulang? 7 kali. Dan tetap dalam kondisi husnudzon, berprasangka baik bahwa Allah akan kasih solusi. Andai di putaran kelima husnudzon itu hilang, ada air zam-zam nggak, Bu? Mungkin nggak ada, adanya air Telogosari. Kalau di putaran keempat
husnudzonnya Ibunda Hajar selesai, aku wis ping papat iki. Ketoke wis selesai iki sore ning solusi. Kira-kira ada air zam-zam? Mungkin nggak ada. Tapi Ibunda Hajar terus tidak berhenti untuk berhusnudzon sampai putaran ke-7. Andai malaikat Jibril tidak datang untuk menggali air, mungkin Ibunda Hajar akan lanjut putaran 8, 9, 10. Yang capek siapa? Ibu-ibu yang umroh. Itu ya, jadi banyaknya manusia kalau kita lihat ya, apalagi di era media sosial ya, kita banyak lihat berita macam-macam. Ada orang stres, ada orang bunuh diri. Pernah lihat? Nggak pernah. Kalau yang nggak pernah, alhamdulillah. Sekarang tuh hampir setiap hari ya, ada berita pembunuhan, ada berita mutilasi sampai 300 sekian daging. Sahih. Pernah dengar, Bu? Kalau nggak dengar, alhamdulillah. Tapi saya karena generasi milenial update. Kemarin ada seorang wanita dimutilasi diri 600 apa 500. Kemarin lagi sekian ratus. Nggak masuk logika. Tapi syaitan dimutilasi itu jadi kecil-kecil biar orang nggak tahu. Syaitan. Ada yang bunuh diri di Jakarta tuh waktu saya di Al-Wildan cuma gara-gara utang 5 juta. Masalah-masalah kecil. Orang stres, frustasi, galau. Ini kenapa? Tipisnya husnudzon mereka sama Allah. Seolah-olah ketika punya hutang 5 juta tidak punya solusi. Seolah-olah kalau diputuskan oleh pacar nggak ada solusi. Pacaran nggak boleh ya. Seolah-olah kalau selesai dengan satu lagi nggak ada lagi-lagi yang lain. Itu tipisnya husnudzon sama Allah. Padahal nikmat Allah itu lebih banyak daripada ujiannya. Ujian Allah itu sedikit. Misalkan Allah menguji makanan, yang Allah halalkan sama makanan yang Allah haramkan banyakan mana? Ternyata masih ada sate babi panggang, di Ungaran ada depot babi, ada depot babi dan banyak. Padahal yang dihalalkan banyak. Yang diharamkan paling Umar, makan babi, makan daging apa, Bu? Anjing, makan daging oke, makan ular, makan kodok. Ada tidak warung kodok? Ada. Ada warung daging ular? Ada. Saya pernah ketemu tukang cukur, dia hobinya makan ular. Serius. Waktu di Purwakarta, cukuran, dia cerita banyak gitu kan, Mas, salah satu daging favorit saya itu daging ular. Dan dia Muslim. Islam. Ini tukang cukur saya Muslim di Purwakarta dan sempat cukur di pesantren. Kita nggak akan tahu kalau tidak ngobrol. Nah, sebetulnya ujian Allah lebih sedikit dibanding nikmatnya karena makanan yang Allah halalkan lebih banyak. Makanya kita bersyukur kalau kita masih suka kopi, teh manis, kemudian singkong goreng, alhamdulillah. Makanya hari ini kita dengarkan khutbah Iblis, yang mudah-mudahan nanti tidak mendengarkan di sana ya. Dan semoga Allah bukakan hati kita, telinga kita, kemudian mata kita untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di antara ciri orang-orang yang mudah dikasih apa, Bu? Dikasih hasutan sama syaitan, sama iblis, sehingga mengatakan sapi itu hewan yang seperti Tuhan, ya, seperti orang-orang India atau mungkin kebomba selamat atau yang lainnya. Itu karena mereka tidak menggunakan hatinya, matanya dan telinganya untuk mentadaburi. Ibu-ibu coba dibuka surat Al-A'raf ayat 179. Ayat 179. Sudah ketemu, Bu? Al-A'raf ayat 179. Coba ibu-ibu sarang-sarang dibaca. Saya kayaknya udah serak ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad
ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Kalau tadi kan sekali lagi, sekarang terakhir. Terakhir Bu. Walaqad ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Alhamdulillah. Sebetulnya kalau para hufaz biasanya mereka menghafalkan satu ayat, kalau pengen hafal itu diulangnya sampai 20 kali. Bagian ada yang 20 kali, ada yang 30 kali. Kalau mereka punya kecerdasan yang tinggi, biasanya cukup baca 5 kali udah hafal. Nanti coba dulu praktek ya, baca ayat ini 25 kali atau 30 kali, mudah-mudahan hafal. Boleh Bu dibaca terjemahnya dan sesungguhnya Dan sesungguhnya akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan jin dan manusia. Kebanyakan. Mereka Bu, kita ulangi, ini kita paduan suara baca terjemah. Dan dan sesungguhnya kami akan kami isi neraka jahanam banyak dari kalangan kebanyakan dari jin dan manusia. mereka Memiliki hati, tetapi tidak dipergunakannya untuk memahami ayat-ayat Allah. Dan mereka memiliki mata, tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah. Dan mereka mempunyai telinga, tetapi tidak dipergunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. Mereka seperti binatang, bahkan mereka sesat. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Nah, ini Allah dengan tegas mengatakan isi neraka jahanam itu dari dua golongan. Satu golongan manusia, dua golongan jin. Karena jin sama seperti manusia, mereka punya syariat yang harus dikerjakan. Jin juga berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan, beragama-agama. Jin juga banyak keyakinan-keyakinan, dan mereka pun ada yang masuk neraka, ada yang masuk ke dalam surga. Menurut pendapat yang paling kuat sama. Jin ada yang masuk neraka, ada juga yang ke surga. Yang tidak masuk neraka, tidak masuk surga hanya binatang. Kalau jin sama kayak kita. Apa yang menyebabkan bangsa manusia dan bangsa jin masuk ke dalam neraka? Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati, tapi hatinya tidak dipakai untuk mentadaburi Al-Quran, tidak dipakai untuk merenung kisah-kisah dalam Al-Quran, hukum-hukum di dalam Al-Quran, ya. Itu nggak dipakai. Makanya sekarang di dunia ini, Bu, mukjizat tinggal satu. Sudah tidak ada lagi tongkat Nabi Musa. Dengan meninggalnya Nabi Musa, tongkatnya selesai. Tongkat yang pernah mengislamkan ratusan tukang sihir. Itu tongkat ketika berubah jadi ular, nyaploki tongkat-tongkatnya tukang sihirnya beriman, ratusan orang beriman dan masuk Islam. Tongkat itu sudah nggak ada. Untanya Nabi Soleh juga sudah nggak ada. Mukjizat para nabi sudah nggak ada. Sisa apa, Bu? Al-Quran, dan itu pun sudah dilupakan oleh sebagian. Betapa banyak kaum muslimin, kalau kita lihat sensus di Google, saya pernah searching, di Indonesia itu hampir 75% yang belum bisa baca
Al-Quran. Berarti yang bisa baca berapa Bu? Yang 25 juga belum tentu rajin. Kecuali pas kajian. Ya tapi nggak apa-apa, alhamdulillah ya. Setidaknya alhamdulillah. Artinya ini mukjizat yang satu sudah dianggap tidak mukjizat. Orang sudah melupakan kalau ini mukjizat, orang sudah enggan. Dan ini hati-hati, Allah mengancam orang-orang yang punya hati tapi hatinya tidak digunakan untuk membaca dan mentadaburi Al-Quran, ini punya potensi masuk neraka. Yang kedua, lahum a'yunun la yubsiruna, artinya Bu, mereka punya mata tapi tidak digunakan untuk melihat tanda-tanda kekuasaan. Apa tanda-tanda kekuasaan Allah Bu? Banyak. Penciptaan langit dan bumi, penciptaan anggota tubuh dan lain sebagainya. Ini tanda-tanda kauniyah yang harus kita imani. Makanya Allah juga tidak melarang kita untuk berwisata. Dengar-dengar tanggal 8 Oktober mau liburan ya Bu? Yang ini bukan Bu? Bukan, Oh, selain bukan. yang hari bagus dan Oke. Enggak apa-apa karena Allah mengatakan afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apakah kalian tidak melihat, memperhatikan bagaimana unta diciptakan? Makanya ada ensiklopedia tentang unta. Wa ilas samai kaifa rufi'at. Bagaimana langit itu ditinggikan, makhluk yang paling besar di bumi ini yang bisa dilihat dengan kasat mata lah. Dan Allah suruh kita apa? Melihat, mentadaburi. Nah, yang terakhir apa Bu? Walahum adhanun la yasma'una biha. Terjemahnya? Dan mereka punya telinga untuk mendengar ayat-ayat Allah. Bu, ini aku ngaji cewek seneng. Ngaji bareng-bareng. Artinya dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakannya untuk mendengar ayat-ayat Allah. dan mereka memiliki telinga tapi tidak dipergunakan untuk mendengar Ayat-ayat Allah. Artinya ketika ayat Allah didengungkan ya, itu nggak mau dengerin, bahkan gerak ya. Seminggu yang lalu juga ada yang cerita, Ustaz, saya kalau dengar adzan tuh kepanasan gitu. Itu ada. Ya saya kalau nggak kajian di Semarang nggak tahu cerita-cerita warga Semarang. Macam-macam pokoknya. Nah, semoga kita tidak termasuk orang-orang yang kalau dengar ayat, hadis, adzan panas. Cukup kena matahari yang panas. Makanya orang Semarang bilang, Ustaz betah di Semarang. Emang kenapa? Di Semarang ini mataharinya satu orang. Satu orang satu matahari. Maka Allah katakan ulaika kal an'am. Maka mereka itu seperti binatang ternak. Sifatnya binatang ternak itu suka ikut-ikutan apa ya? Kalau kambing dewasa ikut semuanya ikut. Bebek dewasa ke kiri semuanya bebek ikut. Orang kalau jauh dari mukjizat, jauh dari Al-Quran, orang akan seperti hewan ternak. Bosnya ke kiri, semuanya ke kiri. Kambing dewasa ke kanan, seperti itu nanti manusia. Jadi nggak ikut Al-Quran, tapi ikut siapa? Ikut kiainya, ikut dukunnya, ikut Pak Ustadz. Ustadz bener, alhamdulillah. Lalu Ustadz salah, melu salah. Makanya Allah katakan seperti hewan ternak, karena dia tidak punya landasan Al-Quran, dia ikut sama yang dianggap sepuh akhirnya. Dan orang sepuh itu biasanya kalau ngomong berwibawa, membuat orang bisa ulaika humul ghafilun, dan mereka adalah orang-orang yang lalai. Maka kita berdoa sama-sama ya dengan doa yang hampir setiap hari. Nabi berdoa dengan berbagai macam doa, tapi ada satu doa yang kata Aisyah radhiyallahu anha, ini doa termasuk yang paling rutin atau sering diucapkan atau dipanjatkan oleh Nabi SAW. Doanya ringan. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinika wa ala. Doa sekali lagi. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi wa ala. Itu kelasnya Rasulullah SAW yang sudah di dalam surga, jelas surganya. Bahkan beliau termasuk bukan jelas lagi, sudah pernah melihat
surga. Sudah pernah melihat, masih mengucapkan ya muqallibal tsabbit ala wa ala. Kita nggak ada yang tahu. Makanya hati itu berbolak-balik. Hitungan satu hari, ini tukang sihirnya Fir'aun yang berpuluh-puluh tahun syirik bisa masuk Islam. Yang tadinya datang ke Fir'aun minta la ajron, minta uang, minta kekayaan. Setelah melihat mukjizat, semuanya amanna bi rabbil alamin. Rabbi Musa wa Harun. Hari ini kami tukang sihir beriman kepada Rabb semesta alam, Rabbnya Musa dan Harun. Bahkan ada juga orang yang sudah berpuluh-puluh tahun Muslim, ibadahnya taat di masa Nabi Musa. Ada seorang ulama namanya Bal'am bin Ba'urah. Sinten Bu? Jangan punya anak namanya Bal'am. Bal'am bin Ba'urah ini ulama besar di Bani Israel. Setelah berpuluh-puluh tahun Muslim, ternyata dia tergelincir ya, butuh dunia, butuh harta, butuh jabatan, sampai akhirnya murtad. Itu di era Nabi Musa. Kalau di era kita siapa Ustaz? Ada namanya Abdullah Al-Qasim. Kalau ibu-ibu cari di media sosial, siapa itu Abdullah Al-Qasim? Seorang ulama besar yang punya karya hebat dan membantah kesyirikan. Orang Mesir, meninggalnya dalam kondisi murtad. Mengatakan syariat itu semuanya membuat hidup susah. Di akhir hayatnya, namanya Abdullah Al-Qasim. Karyanya sampai sekarang masih betul karyanya, tapi orang yang ngarangnya sudah murtad. Bukunya bisa di-download di PDF. Kita nggak ada yang tahu. Ibu-ibu nggak pernah ngarang buku, nggak bisa bahasa Arab, tapi alhamdulillah, mudah-mudahan kita semuanya diwafatkan dalam kondisi Islam. Ya muqallibal qulub, qalbi ala wa ala ta'atik. Wa ya musarrifal qulub, sarrif qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Alhamdulillah Bu, nggak terasa sudah 1 jam. Mudah-mudahan yang sedikit yang bisa kita sampaikan ya bisa menjadi bekal kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama kumpul di sini dan mudah-mudahan nanti bisa dikumpulkan di padang mahsyar dalam kondisi yang lebih baik dan bisa bertemu kembali di surga Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kalau ada yang salah dari saya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya Bu. Alhamdulillah nggak ada Bu. Insya Allah. Tapi kalau mau ikut kayaknya berangkat dari Boyolali lebih dekat soalnya. Kalau istri tabu, kalau dibawa ke sini kayaknya malah bolak-balik. Tapi sampai ininya berapa? Soalnya kalau dari Boyolali lebih ini lebih yang kan jarak lebih dekat 1,5 jam. Nanti motornya bisa tamat. Tadi istri ikut ke sini dulu mau berangkat dari, karena kalau dari Boyolali itu ke Tawangmangu 1,5 jam, lebih dekat. Kalau ke sini kan sebelah kecamatan apa ya? Kecamatan masih panas di Boyolali. Ini Bapak lagi praktek ya?